Sebenarnya aku pengen sih nyoba ngevlog sambil jalan pagi itu ya. Ini tuh jam 6 hari pertama liburan. Ayolah kita coba ya. Ayo, siap-siap dulu. Oke, good morning. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang tuh jam 5.57, beneran jam 6. Aku akan coba jalan keluar, kita keliling-keliling di daerah alun-alun gitu. Kebetulan ini tempatnya deket banget sama alun-alun kota Mojokerto. Kita lagi di kantor Bupati Mojokerto. Let's go. Suasana paginya sangat syahdu. Harusnya hari ini juga tuh udah mulai libur ya, karena ini tuh tanggal 25, which is hari Natal buat temen-temen kita, saudara-saudara kita umat Kristiani yang merayakan Natal. Lewat belakang, apakah gerbangnya dibuka atau tidak? Oh, ternyata gerbangnya tutup. Jadi ayo kita lewat depan aja. Oh, BTW udah lama nggak jalan pagi sendirian gini. Sebenarnya hari ini tuh masih ada 2 editan lagi, tapi it's okay. Kita hanya mungkin akan jalan sampai sejam atau setengah jam sambil aku ngetes. Ini juga aku belum pernah bawa ini jalan keluar gitu dan mau ngetes GPS-nya kayak gimana. Ini tuh Huawei Watch Fit 4. Jadi let's go. Oke, kita setting dulu. Nah, ini kita pilih yang outdoor walk. Sip. Terus go. No location, we'll keep trying. Oke, let's go. Ini pas banget sih waktunya, masih pagi dan lagi seger-segernya. Aku juga ingin mengabadikan momen ini karena ini pasti salah satu fase dalam hidup yang bakal aku kenang tinggal di rumah dinas Bupati Mojokerto. Oke, kita jalan. Jadi kantor bupati itu berlokasi di wilayah kota Mojokerto, dan salah satu program terbesar kebijakan Bupati Mojokerto saat ini, Gus Bara, akan memindahkan kantor Bupati Mojokerto di wilayah Kabupaten Mojokerto. Sangat excited, dan kalau itu benar-benar kejadian, maka semoga perkembangan dan kemajuan Kabupaten Mojokerto secara investor bakal banyak yang masuk karena kantornya di wilayahnya sendiri, di wilayah kabupaten. Banyak yang lagi jalan-jalan di alun-alun. Setelah kurang lebih 6 bulan aku kembali lagi ke Mojokerto. Ini sebenarnya pertama kalinya aku pagi-pagi jalan di alun-alun kota Mojokerto. Itu ada monumennya. Di sini tuh banyak ada monumen-monumen gajah kayak gitu ya. Karena kan Kabupaten Mojokerto itu identik dengan Majapahit, identik dengan Pati Gajah Mada. Jadi ya mungkin itu salah satu simbolisasi dengan patung gajah. Karena pemimpinnya yang terkenal adalah Pati Gajah Mada. Sini juga ada candi. Oke. Alun-alunnya juga proper, ada trek buat disabilitas. Salah satu tata kota yang baik adalah ketika ada masjid besar, masjid agung, di depannya ada alun-alun. Dan keep in mind, ini tuh semua ada di wilayah kota. Jadi kalau kabupaten belum punya alun-alun, belum punya seperti ini. Jadi the only way to make it happen adalah memindahkan ibu kotanya di wilayah Kabupaten Mojokerto. Ada tempat-tempat duduknya. Namanya Candi Tikus. Ada menu miniatur candi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Terus ada playgroundnya juga buat anak-anak, which is very good. Di bawahnya ada rumput-rumputan gitu. Ada aturan-aturannya, menarik. Kita coba explore ke tengah-tengah titik monumennya. Biasanya banyak yang foto sih di situ. Wow, ini suasananya. Ini pertama kalinya aku kesini beneran. Ternyata di sini ada
Perpindahan pusat pemerintahan Kadipaten Japan dari Kauman, Suko ke Magersari, Kota Mojokerto. Jadi di belakangnya ada ukiran-ukiran sejarah juga bagaimana Kota Mojokerto itu terbentuk, sangat menarik. Di sebelah sana kita akan melihat Jalan Majapahit yang sangat ikonik, banyak pertokoan. Basically itu sebenarnya kota utamanya. Dan mungkin aku akan coba explore ke sana. Let's go. Dari sini kelihatan masjidnya, Masjid Agung Al-Falah. Ini kayaknya menarik kalau aku satu saat panggil Bila juga jalan-jalan bareng. Karena sekarang Bila lagi di Jogja sebenarnya, lagi liburan bareng temennya. Dan mungkin next time kita bakal ngevlog bareng di Kota Mojokerto. Kita explore kota ini, mumpung lagi di sini. Ya, kita coba explore sebanyak-banyaknya. Menarik, ternyata bayar parkirnya bisa pakai QRIS. Di atas itu ada Pujasera gitu. Tapi aku belum pernah ke atas. Here we go. Ini dia Jalan Mojopahit. Di sini banyak pertokoan-pertokoan gitu, dan sekarang tuh banyak juga franchise makanan kayak ada Momoyo, banyak deh pokoknya. Dan di pinggiran-pinggiran tuh ada salah satu yang terkenal, misalnya kayak pecel. Biasanya pecelnya tuh buka sampai malam banget, dan beberapa kali sih aku nyobain pecel di jalan sepanjang Jalan Majapahit ini. Di sini juga kelihatan ada beberapa stall yang udah buka, dan biasanya menunya menu-menu sarapan gitu. Pecel juga ada, terus ada roti Mariam Salman, menarik. Ada gudeg Jogja juga, jadi beragam. Kalau teman-teman di daerah sini mudah lah aksesnya untuk jajan-jajan gitu. Dan harganya relatif murah karena ini di Jawa Timur dan compare to Manado ini bener-bener. Di sana ada tulisan Kebuli Bin Hari mulai 15.000. You can get nasi kebuli dari 15.000, is so affordable. Aku lumayan sering isi jalan di sini karena aku nggak punya motor ya. Jadi kebanyakan aku misalnya jalan dari, misalnya mau ngedit di Huma, nanti kita mungkin bakal lewat di depan Huma atau ke Kopi Kenangan. Lumayan jauh, tapi aku salah satu yang aku syukuri waktu tinggal di Jakarta adalah aku jadi lebih gampang dan lebih menyukai jalan kaki walaupun jauh. It's okay. Apalagi kalau ada jam tangan gitu, bisa sambil tracking berapa jumlah step yang udah aku dapetin. Good lah. Dan sepanjang jalan ini juga udah ada akses disabilitasnya. Nih, trek kuning. Tapi itu juga sangat penting buat memudahkan teman-teman disabilitas. Dan itu kayaknya udah jadi standar minimum di beberapa kota. Di sini banyak toko-toko baju, Metro, termasuk beberapa kali aku coba beli. We got Momoyo right here. Aktivitas sementara nggak terlalu padat secara lalu lintas karena ini hari libur dan masih pagi, banyak orang yang lagi persiapan untuk buka toko. Jadi kalau kita lurus ke sana, itu alun-alun. Ini aku lompat-lompat ya ngomongnya, tapi gak apa-apa. Kalau kita lurus ke sana itu alun-alun, tapi jalannya ini hanya satu arah, menjauh dari alun-alun. Jadi ya seperti itu. Kalau kita mau ke arah Pemkab lagi, kita harus muter. Banyak yang lagi bersepeda. Jadi mirip-mirip McD, but it's red. Aku akan coba mutar di sini, dan kayaknya sih di sini tuh ada tempat pecinan gitu ya, dimana banyak toko-toko yang banyak orang Chinese-nya. Jadi aku baru sadar itu beberapa waktu belakangan, waktu aku butuh nyari sesuatu gitu dan coba explore. Ini mataharinya benar-benar matahari pagi yang masih fresh banget. There you go. Ini dia Kampung Pecinan Sentanan. Kalau teman-teman masuk sini itu ada ornamen-ornamen Chinese khas banget. Waktu sini pertama kali itu malam-malam, dan emang lebih indah terlihat saat malam hari karena terlihat pernak-pernik gitu dan banyak yang jualan. Ada sepatu, terus ada elektronik. Menarik.
Sejauh ini aku udah dapet sekitar 2367 steps, which is lumayan buat pagi hari. Di depan sana ternyata ada kelenteng juga. Nama kelentengnya Kelenteng Hoc Sian Kiong. Di sini di sini udah masuk wilayah pasar gitu. Dan ini kalau makin siang lagi makin rame, sebagaimana pasar pada umumnya ya. Ada yang jualan nasi campur, nasi kuning. Banyak juga, ternyata di sini juga masih banyak transportasi kayak sepeda gitu-gitu. Sekarang aku mau ajak kalian melihat cafe yang lumayan sering aku nongkrong di situ, namanya Kedai Huma. Cukup estetik tempatnya dan juga deket. Jadi aku kalau misalnya males jalan jauh ke Kopi Kenangan yang ada di sana sekitar sekilo 2 kilo, aku biasanya nongkrongnya di Kedai Huma. Udah ada notif barusan, aku udah jalan sepanjang 2 kilo. Jadi ya, di depan sini ada gereja. Dan di depan ini aku jalan ada lapas, which is awal-awal aku agak kaget. Itu Lapas Mojokerto. Awal-awal aku agak kaget karena di Manado tuh kebanyakan lapasnya di tempat yang di pedalaman gitu, terpencil. Di sini di tengah-tengah kota, karena nggak tahu ya, mungkin karena kota Mojokerto juga salah satu kota terkecil di Indonesia. Ini ada SD Muhammadiyah Plus. Nah, di sini ada SPPG, which is dapur yang mungkin mengakomodir sekolah-sekolah yang ada di sekitar sini. Aku nggak tahu kapasitasnya berapa. Dan di samping ini ada Kedai Huma. Mereka bukanya jam 8. Mungkin aku hari ini akan kesini juga. Pagi, aku belum pernah sih datang pagi di situ. Biasanya siang atau agak sorean sampai malam. Mereka buka ternyata dari jam 8 sampai jam 11. Suasananya enak sih di situ. Nah, terus di sini aku lagi lewatin SDN Purwotengah. Di tengah situ. Ini tuh konon katanya ya, aku nggak tahu udah confirm apa belum. Konon katanya ini adalah sekolah SD yang Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pernah sekolah di sini. Menarik. Yang tahu lebih banyak tentang sejarah itu bisa komen di bawah. Terus di sini beberapa waktu yang lalu aku baru aja menemukan satu hidden gem, bukan hidden gem. Ini tuh lumayan terkenal, namanya Sambelan Warung Cakmo. Dia tuh murah-murah. Nasinya bisa ngambil sendiri, bisa nambah. Sambelnya juga bisa nambah sendiri. Matahari semakin tinggi, orang-orang juga beraktivitas di jalanan semakin rame. Beberapa tadi yang aku lewatin, orang-orang udah pada mulai nengokin ini apa sih anak ini gak jelas ngomong-ngomong sendiri. Tapi lumayan, kita dapat berapa ya, sekitar 4000 steps mungkin. Aku sengaja nggak akan edit vlog ini yang kayak gimana-gimana. Ada beberapa video yang udah lama banget yang aku rekam tuh iseng-iseng, dan aku kayak merasa senang. Untung banget aku mengabadikan momen itu, momen random itu. Jadi ini mungkin akan jadi salah satunya. Dan ya, buat teman-teman yang nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah nemenin aktivitas jalan pagi hari ini. Semoga next time aku bakal ajak Bila juga. Buat teman-teman, sehat-sehat selalu. Aku akan posting vlognya di sini. Thank you so much for watching. And kalau teman-teman mau, silahkan like, share, subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.